Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Wafianifah dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya ingin membahas tentang masa reformasi pemerintahan B.J. Habibie. Silakan disimak ya teman-teman. Pertama, mari kita ke profil singkat Bapak B.J. Habibie. Bacharuddin Jusuf Habibie atau yang dikenal sebagai B.J. Habibie adalah pria dari Parepare, Sulawesi Selatan, kelahiran 25 Juni tahun 1936. Habibie pernah menjadi presiden ketiga Indonesia dan pernah juga sebelumnya menjadi wakil presiden RI ke-7. Memerintah di era reformasi setelah menggantikan Soeharto yang telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun, awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie bisa dibilang sangat berat. Betapa tidak, Indonesia tengah mengalami krisis moneter yang sangat parah kala itu, yang diakibatkan krisis perekonomian Asia dan utang luar negeri yang menumpuk. Krisis perekonomian ini tak hanya menyebabkan turunnya nilai rupiah, tetapi juga kebangkrutan teknis pada sektor industri dan manufaktur. Larinya modal serta sulitnya produksi dan distribusi kegiatan ekonomi juga mengakibatkan tingkat inflasi yang tinggi. Sekarang mari ke reformasi bidang politik. Ketetapan MPR nomor 10 tahun 1998 telah menetapkan beberapa agenda reformasi di bidang politik, diantaranya adalah melakukan perubahan budaya politik yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun strategi pemerintahan Presiden B.J. Habibie dalam pelaksanaan perubahan aspek politik yaitu yang pertama, bebas berpolitik. Dengan adanya kebijakan baru ini, sebanyak 80 partai politik telah dibentuk, namun hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu. Dalam kebebasan berpolitik, pemerintah juga membebaskan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Yang kedua, ada kebebasan pers. Media massa sudah dipaksa untuk meminta surat izin terbit atau SIT, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel seperti pemerintahan sebelumnya. Yang ketiga ada otonomi daerah. Dengan adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta meminimalisir adanya ancaman disintegrasi bangsa. Yang keempat, pembatasan masa jabatan. Masa jabatan dibatasi menjadi 2 periode maksimal dengan interval waktu 5 tahun sekali periode. Maka pemerintah tidak akan menggunakan penyelewengan masa jabatan. Selanjutnya bidang ekonomi. Terkendalinya nilai rupiah dan penanggulangan krisis merupakan 2 arah sasaran reformais pada bidang ekonomi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik, dibuktikan dengan adanya penurunan laju inflasi dan persebaran kebutuhan pokok kembali berjalan dengan baik. Hal lainnya, nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara signifikan. Sesuai ketetapan MPR nomor 10 tahun 1998 untuk menanggulangi krisis di bidang sosial budaya yang disebabkan sebagai akibat dari krisis ekonomi, pemerintah melaksanakan program jaring pengamanan sosial atau JPS yang bertujuan untuk pelayanan pada bidang kesehatan dan pendidikan yang akan membantu masyarakat memiliki perekonomian ke bawah dalam situasi krisis. Selanjutnya di bidang hukum. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie sudah tercapai kegiatan legislatif yang sangat produktif dan telah dibuktikan dengan keberhasilan menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam jangka waktu 16 bulan. Selain itu, adanya dui fungsi ABRI, yaitu pemisahan tugas polisi dari Organisasi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sehingga bisa menyukseskan supremasi hukum. Yang terakhir di bidang sosial budaya. Bangsa dan negara itu sangat kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Setelah diangkat menjadi presiden, situasi negara masih kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto. Hal tersebut membuat keadaan ekonomi Indonesia yang mengalami keterpurukan yang otomatis menyebabkan kesejahteraan rakyat makin menurun.
Adapun juga agenda lain pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yaitu yang pertama pelaksanaan pemilu tahun 1999. Pemilu tahun 1999 adalah pelaksanaan pemilu multipartai yang diikuti 48 partai politik. Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang melibatkan anggota seperti wakil partai politik dan pemerintah. Yang kedua, pelaksanaan referendum di Timor Timur. Salah satu agenda pemerintahan Presiden B.J. Habibie adalah menyelesaikan referendum untuk rakyat Timor Timur yang merupakan permasalahan yang ada dari masa pemerintahan sebelumnya. Referendum ini mengantarkan Timor Timur menjadi negara yang merdeka yang saat ini bernama Timor Leste. Peristiwa referendum Timor Leste ini sempat mendapatkan ketidaksetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi, Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste. Cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.